Kisah Kiai Barseso, sang ahli ibadah yang mati dalam keadaan kafir. Diriwayatkan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dikisahkan bahwa dulu ada seorang yang alim dan ahli ibadah yang bernama Barseso. Ia beribadah selama 70 tahun, dan tidak pernah melakukan maksiat sedikitpun. Ia mempunyai 60.000 murid dan mereka bisa terbang di udara dengan keberkahannya. Pada mulanya, Barseso adalah seorang yang sangat taat beribadah kepada Allah, hingga membuat takjub para malaikat yang melihatnya. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, "Karena apakah kalian kagum kepadanya? Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui di dalam ilmuku, bahwa ia akan mati dalam keadaan kafir, dan masuk neraka selama-lamanya." Lantas iblis pun mengetahui akan hal itu. Kehancuran Barseso berada di tangannya. Lalu iblis pun ingin menggoda Barseso dengan ilmu hilah atau ilmu rekayasa. Maka, pada suatu saat si iblis mengumpulkan para pembesar setan, lalu berkata, "Adakah di antara kalian yang bisa merusak keimanan Barseso?" Lalu setan putih pun menjawab, "Aku bisa merusak keimanannya." Lalu setan putih pun berangkat ke tempat Barseso dengan mengenakan pakaian mori putih layaknya seorang ulama, ahli ibadah. Kemudian ia memanggil Barseso. Namun, Barseso tidak menjawabnya. Barseso tidak berhenti beribadah kecuali setiap 40 hari sekali. Tatkala setan putih tak mampu mengambil perhatian Barseso dalam satu kesempatan, maka ia datang lagi dengan berpura-pura sholat dan beribadah di tempat ibadahnya Barseso. Setelah Barseso selesai mengerjakan sholat, ia pun melihat setan putih itu beribadah dengan menggunakan pakaian ulama yang sangat baik. Lalu Barseso bertanya, "Apakah engkau tadi memanggilku, sementara aku sedang sibuk sholat? Apa yang kamu perlukan?" Lalu setan menjawab, "Aku ingin bersamamu untuk mempelajari ilmu, meniru amalmu, dan beribadah denganmu supaya aku bisa mendoakanmu dan kamu bisa mendoakanku." Lalu Barseso menjawab, "Aku tidak bisa bersamamu. Jika kamu mukmin maka kamu telah didoakan olehku." Lalu Barseso melaksanakan sholat, dan setan pun sholat. Setelah itu ia tidak pernah menoleh ke arah setan tersebut selama 40 hari. Setelah melakukan sholat, ia pun melihat setan sholat dengan kesungguhannya, maka Barseso berkata kepada setan, "Apa yang engkau butuhkan?" Si setan menjawab, "Aku ingin naik ke atas kuil bersamamu." Mereka berdua pun naik ke atas kuil dan beribadah, tidak berbuka, tidak berhenti kecuali setiap 40 hari sekali, bahkan terkadang sampai 80 hari. Setelah melihat kesungguhan si setan, Barseso pun merasa kalah, dan rendah hati. Selesai melakukan sholat bersama Barseso, ia pun berkata, "Aku ingin pergi, karena aku mempunyai teman selain kamu. Dan apa yang temanku katakan tentangmu, itu tidak sesuai dengan apa yang aku lihat." Barseso pun merasa iri dengan ibadah si setan tersebut. Ia ingin berguru padanya. Ia pun meminta diajarkan kepadanya tentang bagaimana ia bisa beribadah kepada Allah dengan sangat baik. Setan pun berkata, "Aku adalah ahli ibadah, dan aku akan menjadi penolongmu beribadah kepada Allah." Lalu Barseso berkata, "Aku berpuasa, makan dan minum, sedangkan kamu tidak. Aku beribadah selama 220 tahun, tapi tidak bisa tanpa makan dan minum. Lalu bagaimana aku bisa seperti Anda?" Setan pun menjawab, "Pergilah melakukan maksiat, karena sungguhnya Allah pasti menerima taubat, dan kamu akan menikmati manisnya ketaatan." Barseso pun berkata, "Maksiat apa yang harus aku kerjakan? Sedangkan aku telah beribadah selama ini." Setan menjawab, "Jika seorang manusia melakukan maksiat, maka ia butuh dengan pemaafan Allah." Barseso pun berkata lagi, "Maksiat apa yang harus aku lakukan?" Setan pun menjawab, "Berzina." Barseso berkata, "Tidak. Itu adalah dosa yang sangat besar." Lalu setan pun berkata lagi, "Kalau begitu, bunuhlah seorang mukmin.
Karena Barseso adalah ahli ibadah dan tahu ilmu fikih, maka ia menjawab, "Tidak. Itu juga adalah dosa yang sangat besar." Lalu setan berkata lagi, "Ya sudah, kalau begitu minumlah khamr. Tidak perlu banyak-banyak, cukup 1 gelas saja. Karena itu adalah dosa yang paling ringan di antara yang aku sebutkan tadi. Itu pun hanya Allah yang memusuhimu, dan langsung saja bertobatlah kepada Allah." Setelah berpikir lama dan mempertimbangkan, akhirnya Barseso memutuskan akan meminum khamr. Karena yang ia pikir, minum khamr adalah dosa yang paling ringan, dan itu pun hanya 1 gelas saja. Barseso pun berkata, "Baiklah, di mana aku bisa mendapatkan khamr?" Setan pun menjawab, "Engkau pergilah ke suatu desa." Sambil setan menunjukkan nama desa itu. "Nanti di sana kamu akan menjumpai warung yang menjual khamr." Barseso pun pergi ke desa tersebut. Ia melihat wanita cantik yang menjaga warung tersebut. Barseso pun meminum khamr 1 gelas, karena sebelumnya ia belum pernah mabuk. Oleh 1 gelas pun ia kehilangan kesadaran diri, dan memperkosa wanita penjaga warung tersebut. Sang suami dari wanita tersebut datang dan membawa pedang yang diarahkan kepada Barseso. Ia pun memberikan perlindungan diri dan membunuh si suami wanita itu. Kemudian setan pun berubah menjadi manusia dan membawakan berita tentang pembunuhan itu kepada raja. Raja itu pun menangkap dan mengadilinya, menghukum cambuk 80 kali karena telah meminum khamr, dicambuk 100 kali karena memperkosa wanita, dan dihukum salib karena telah menghilangkan nyawa. Tatkala sudah disalib, datanglah setan tersebut dalam wujud manusia, lalu berkata, "Bagaimanakah aku melihat kondisimu?" Lalu dijawab oleh Barseso, "Siapapun yang mengikuti teman yang buruk, maka akan seperti ini." Sang setan pun berkata, "Kau beribadah selama itu, lalu aku menyalibmu. Seandainya kamu mau, maka aku akan menurunkanmu." Barseso pun menjawab, "Baiklah, aku akan menuruti apa keinginanmu." Setan pun berkata lagi, "Sujudlah kepadaku." Barseso pun menjawab, "Bagaimana aku bisa sujud? Sedangkan aku dalam keadaan disalib." Setan pun menjawab, "Cukup dengan menundukkan kepalamu saja." Maka, Barseso pun mengikuti perintahnya setan dan menjadikannya kafir. Lalu setan pun berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri darimu dan aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surat Al-Hasyr ayat 16. Ya Allah, jadikanlah keimanan kami sebagai pelita, dan jangan Engkau jadikan sebagai istidraj. Amin, amin ya robbal alamin.